Baiklah, saya Alika Fatihah, nomor BP 19108632. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian jaringan profesional. Jaringan profesional dapat dipahami sebagai suatu aktivitas untuk membangun, memperkuat, dan memelihara hubungan kepercayaan dengan orang lain guna mencapai tujuan profesional. Dalam setiap kehidupan sosial dan profesional, pasti tidak lepas dari hubungan. Dengan adanya hubungan ini, masing-masing orang berinteraksi dan bersosialisasi serta mengenal satu sama lain. Bisnis dan karir pada prinsipnya didorong oleh hubungan yang mempengaruhi setiap aspek, mulai dari penjualan hingga perekrutan. Sebab itu, penting bagi setiap pembisnis dan pekerja untuk membangun serta memelihara hubungan profesional yang nyata. Faktor jaringan memiliki peran yang penting dalam mencapai upaya kesuksesan dalam bisnis atau karir. Sebab itu, setiap orang yang bergelut dalam bisnis atau karir haruslah memiliki jaringan profesional yang luas. Jaringan ini tak hanya sekedar menambah daftar teman baru, tetapi juga kesempatan untuk memasarkan produk dan menjangkau sasaran pasar yang lebih luas lagi. Demikian pula dengan karir, di mana jaringan profesional akan membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mencapai karir yang lebih tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Alif Radenski dengan BP 191086/2008. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara atau langkah dalam membangun hubungan jaringan profesional. Berikut ini ada 5 langkah atau cara tentang bagaimana cara kita untuk membangun jaringan profesional. Karena seperti yang kita tahu bahwa jaringan profesional itu sangatlah berguna untuk membangun prospek karir kita jangka panjang untuk kedepannya. Berikut langkah atau caranya. Nah, yang pertama itu ialah hubungan baik. Nah, perlu disadari bahwa untuk membangun jaringan profesional itu bukan satu kesepakatan yang berlangsung singkat saja, tetapi berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu perlu dipelihara hubungan baik tersebut meskipun tidak lagi bekerja sama ataupun berinteraksi secara intens. Nah, dengan adanya hubungan baik yang terpelihara, maka itu akan membangun hubungan yang secara berkelanjutan. Cara memperluas jaringan profesional itu pada prinsipnya merupakan cara memperlakukan orang dengan baik. Nah, misalnya seperti kita berkenalan atau berinteraksi dengan seseorang, maka bukan hanya sekedar kenal saja, tetapi harus adanya hubungan atau kelanjutan secara mendalam. Menjaga hubungan baik itu akan sulit apabila kita dan orang-orang yang berada dalam jaringan kita itu memiliki kesibukannya masing-masing. Nah, sehingga hal itu membuat kita untuk tidak saling atau jarang untuk berinteraksi dan berkomunikasi lagi. Lalu langkah kedua itu ialah berkenalan dengan orang baru. Nah, dengan langkah ini kita harus bisa atau pandai memanfaatkan waktu dengan efektif dan seefisien mungkin. Nah, misalnya gini, misal kita menghadiri sebuah acara seminar bisnis ataupun event ataupun startup. Nah, kita bisa memanfaatkan event tersebut untuk berkenalan dengan orang baru. Bukan hanya kita hanya bertegur sapa, basa-basi, tetapi kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk memilih atau bertemu dengan 1, 2, atau 3 orang. Kita bisa melakukan komunikasi secara intens. Nah, lalu kita akrabkan diri kita dengan mereka. Bisa kita mengakrabkan diri mereka, bisa kita bertanya tentang apa passion bisnis mereka, bagaimana cara mereka mengelola bisnis mereka. Kita melakukan komunikasi secara intens. Nah, dengan komunikasi yang secara intens itu diharapkan kita dapat membangun sebuah kerjasama atau mempertahankan sebuah hubungan dalam bisnis. Lalu langkah yang ketiga itu ialah lebih aktif berkomunikasi dengan pebisnis lain. Nah, salah satu cara atau langkah untuk meningkatkan jaringan profesional itu ialah dengan cara lebih aktif berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan pebisnis. Misalnya gini, apabila kita mendatangi sebuah event atau event bisnis atau seminar bisnis, ini hampir sama dengan poin sebelumnya.
kita itu lebih fokus berinteraksi dengan orang-orang baru yang berada di sekitar kita. Nah, kita menjalin komunikasi secara intens, bukan dengan berkomunikasi dengan teman atau rekan yang datang bersama kita di event tersebut, tetapi kita berinteraksi dengan orang-orang baru di sekitar kita. Kita bisa membangun sebuah hubungan, aktif berkomunikasi dengan orang-orang baru tersebut, maka itu akan menciptakan sebuah jaringan profesional. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani dengan BP 1910861006. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ridho tadi mengenai cara atau langkah dalam membangun jaringan profesional. Nah, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu dengan ikut atau bergabung pada suatu komunitas atau organisasi bisnis. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita bisa ikut berpartisipasi aktif pada suatu komunitas atau suatu organisasi. Hal ini adalah hal yang sangat bagus dan berpengaruh pada proses perluasan jaringan profesional kita. Apabila kita bergabung pada komunitas atau jaringan, maka kita bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk menambah network kita. Selain untuk menambah jaringan profesional, dengan bergabung pada komunitas atau organisasi, kita juga bisa mendapatkan ilmu baru atau informasi-informasi terkait dengan bisnis. Nah, poin yang kelima yaitu dengan menghadiri acara-acara jaringan atau bisnis. Nah, untuk memperluas jaringan profesional, maka kita perlu memegang prinsip bahwa kita harus terbuka dan mau berkenalan dengan siapa saja. Nah, apabila kita sudah terbuka dan kepada orang lain, maka ini akan mempermudahkan kita untuk bertemu dan berkenalan dengan orang lain, maka berpengaruh pada proses perluasan jaringan profesional kita. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kita tertutup, maka kita akan kesulitan memperluas jaringan profesional kita. Nah, hal yang paling mudah kita lakukan yaitu dengan menghadiri acara atau acara, baik itu acara bisnis yang bisa memperluas jaringan profesional kita. Nah, informasinya bisa kita dapatkan secara langsung dari teman atau bisa juga kita dapatkan melalui media elektronik lainnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Indriani Fajrin. Sebelum memasuki bagaimana cara mengoptimalkan networking dalam pengembangan karir pada jaringan individu dan jaringan profesional, ada baiknya kita mengetahui dulu apa jaringan individu dan jaringan profesional dan apa itu karir. Sebaiklah saya akan membahas bagaimana itu pengertian dari jaringan individu dan karir. Jaringan personal atau jaringan individu merupakan jaringan yang terbangun akibat interaksi sosial antara personal yang satu dengan yang lainnya, yang termasuk dalam jaringan individu itu adalah keluarga, teman, orang-orang terdekat, dan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Sedangkan pengertian karir menurut Filippo pada tahun 1984 menyatakan bahwa karir itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pekerjaan yang terpisahkan dan memberikan kedudukan dan arti dalam riwayat hidup seseorang. Sedangkan menurut Hani Handoko dan Suyonto, karir itu sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan jabatan ke yang lebih tinggi. Selanjutnya, bagaimana cara membangun networking untuk membangun karir? Yang pertama itu ada memprioritaskan tujuan. Dengan menetapkan apa yang menjadi prioritas utama kita, nantinya kita akan mengetahui siapa saja orang, teman, atau siapapun yang bisa membantu dalam pengembangan karir kita, karena kita sudah memiliki tujuan apa saja yang perlu kita capai. Selanjutnya, poin-poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Fauzia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Fauzia Putri Huzaima dengan BP 1910863004. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Kak Indri tentang bagaimana cara membangun networking individu untuk mengembangkan karir kita. Nah, langsung saja. Yang kedua itu adalah dengan cara bergabung dengan sebuah komunitas atau sebuah organisasi, di mana di dalam sebuah organisasi ini kita akan bertemu banyak orang, mengenal banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, sehingga kita bisa sharing, menambah jaringan, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mengembangkan sebuah karir kita. Nah, yang ketiga itu adalah meminta tolong.
Bagi kita yang membangun karir atau mengembangkan karir, kita jangan malu untuk meminta tolong. Meminta tolonglah kepada orang yang berada di lingkungan kita untuk mengenalkan kita atau mempromosikan kita kepada orang yang mereka kenal. Nah, yang keempat itu adalah hal yang paling penting, yaitu menjaga hubungan. Nah, tentu saja kita tidak hanya berhubungan pada saat kita membutuhkan sesuatu, bukan? Nah, hubungan baik ini perlu dijaga, di mana kita telah memiliki banyak koneksi, di mana koneksi ini yang akan menolong kita dalam mengembangkan karir. Jadi, menjaga hubungan baik dengan koneksi atau dengan relasi adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan karir kita. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan atau materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Hanafi, BP 181086-2016. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi networking individu dalam pengembangan karir. Dalam diri seseorang, tentu ia menginginkan keberhasilan ataupun kesuksesan di masa yang akan datang. Salah satunya, keberhasilan dalam bekerja yang ditandai dengan meningkatnya kinerja ataupun kemajuan karirnya di masa yang akan datang. Kemajuan karir seseorang merupakan salah satu motivasi yang menonjol untuk berpartisipasi aktif dalam suatu ruangan ataupun networking. Nah, networking di sini merupakan exposure yang didapatkan dari luar perusahaan. Ketika seseorang merasa bahwa karirnya tidak berkembang atau mengalami layoff, maka networking dapat membantu memberikan peluang kerja yang lebih baik. Nah, networking di sini juga dapat menjadi salah satu faktor kesuksesan profesi seseorang. Dalam hal ini, networking juga membangun hubungan yang luas sehingga membantu seseorang dalam menunjang karir atau kinerjanya di masa yang akan datang ataupun di dalam perusahaan, baik itu instansi swasta ataupun instansi pemerintahan. Nah, jika tujuan karir telah ditetapkan dan komitmen untuk mencapainya telah dibuat, maka beberapa tindakan untuk pengembangan karir sangat diperlukan. Yang pertama itu ada job performance, yang artinya langkah penting untuk pengembangan karir, karena tanpa kinerja yang baik, tujuan karir pun tidak akan tercapai dengan baik juga. Dimana kita di sini melihat bahwa job performance merupakan hal penting bagi menunjangnya karir dalam pekerjaan. Yang kedua itu exposure, yang berarti kita dikenal oleh atasan atau orang ataupun orang-orang yang membuat keputusan tentang promosi sebuah perusahaan. Nah, ketika exposure tidak diterapkan oleh seseorang, maka kinerja yang baik mungkin tidak mendapatkan peluang untuk mencapai tujuan karirnya, karena ia tidak saling melakukan interaksi ataupun mengenal baik itu pimpinan, orang-orang terdekat ataupun orang-orang sekitarnya. Nah, poin yang ketiga itu ada networking juga. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, networking merupakan exposure yang didapatkan dari luar perusahaan. Ketika seseorang merasa bahwa karirnya tidak berkembang atau mengalami layoff, maka networking dapat membantu memberikan peluang kerja yang lebih baik. Baik, perkenalkan, nama saya Sultan Arif dengan nomor BP 1910863012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bang Hanafi tadi. Selanjutnya itu nomor 4, resignation atau pengunduran diri. Pengunduran diri mungkin dapat menjadi satu-satunya cara untuk mencapai tujuan karir ketika ada peluang karir yang lebih baik di luar perusahaan. Jika dilakukan dengan benar dan efektif, resignation akan diikuti dengan promosi, peningkatan kompensasi, serta menambah pengalaman dengan mempelajari hal-hal baru, karena resignation merupakan bagian dari strategi karir. Yang kelima itu ada mentor. Mentor adalah seseorang yang memberikan masukan dan informasi yang berkaitan dengan karir. Jika mentor tersebut dapat menominasikan seseorang untuk pengembangan karir seperti promosi, transfer, dan lain-lain,
maka mentor tersebut menjadi seorang sponsor, yaitu seseorang yang dapat menciptakan peluang pengembangan karir. Biasanya sponsor seorang karyawan adalah atasannya langsung. Lalu yang keenam itu ada subordinate atau bawahan. Kinerja seorang manajer juga tergantung dari kinerja bawahannya, sehingga bawahan juga berperan dalam pengembangan karir seorang manajer. Lalu yang terakhir adalah pengalaman internasional. Memang, menyediakan suatu manajemen karir yang baik merupakan tanggung jawab suatu perusahaan. Namun pengembangan karir bukan hanya tanggung jawab perusahaan saja. Masing-masing orang memiliki peran dan memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan karirnya sesuai bakat, minat, keahlian, dan prestasi kerja yang dimiliki. Di sini saya akan memaparkan tentang contoh kasus dari pengoptimalan networking individu dalam mengembangkan karir. Nah, contoh sederhana yang bisa kita ambil untuk hal ini adalah lingkungan tempat tinggal, di mana lingkungan tempat tinggal sangat berperan penting dalam pengoptimalan networking individu untuk mengembangkan karir kita. Hal ini disebabkan dalam lingkungan tempat tinggal kita akan melakukan interaksi, di mana interaksi ini nantinya akan membentuk suatu pola jaringan yang bisa membangun hubungan, di mana hubungan ini nantinya akan memudahkan kita dalam mengembangkan karir. Jadi, contoh sederhana yang bisa kita ambil dalam pengoptimalan networking individu untuk mengembangkan karir adalah lingkungan tempat tinggal kita, di mana lingkungan tempat tinggal adalah hal yang paling mendukung untuk mengembangkan karir kita. Sekian dari saya, terima kasih.